kita sadari bahwa hari ini kita sudah menjalani hari yang ke-120 di minggu yang ke-18 di tahun 2023. Dan ini adalah hari yang terakhir di bulan April untuk kita akan memasuki bulan Mei yang fokus pelayanan pembaharuan GKI masih menjadi fokus di triwulan yang kedua ini. Bapak Ibu Jemaat yang kekasih, perikop pembacaan kita pada Minggu Paskah hari ini adalah Yesus Kristus batu penjuru. Dan ketika dirumuskan dalam tema yang untuk mengantar kita memahami maksud teks tersebut adalah Kristus dan jemaat berharga bagi Allah. Kata harga menunjukkan pada nilai atau kualitas sebuah barang atau suatu benda. Semakin tinggi harga suatu benda, dia akan bergantung pada kualitas dan nilai yang terkandung di dalam benda atau barang tersebut. Supaya jemaat ini juga dapat berharga, maka di hadapan Tuhan dan sesama kita pun juga sebagai pribadi yang terhisap masuk di dalam persekutuan jemaat harus menunjukkan kualitas hidup yang baik dan berharga. Supaya jemaat ini dapat berharga dan bernilai baik, mereka-mereka yang hidup ada di dalam persekutuan harus menunjukkan identitas diri hidup yang baik, supaya sesama hidup kita itu melihat keberadaan diri kita itu yang baik. Apalagi soal ketika kita bicara berharga di mata Allah, nilai yang sangat penting adalah nilai kekudusan. Tanpa kekudusan, maka seseorang tidak akan bisa berharga dan bernilai baik di hadapan Tuhan Allah. Di proses itu, supaya dapat mencapai dan dapat bernilai dalam penilaian kekudusan yang baik, maka seseorang harus mengalami apa yang namanya pertobatan, supaya kehidupannya itu dapat bernilai baik dan tetap memegang apa yang namanya kekudusan itu. Kalau bicara kudus, bahasa Ibrani mau mengatakan di dalam kata kadosi yang artinya terpisah, yang artinya juga tidak bercampur dengan yang lain. Yang kita mau garis bawahi ataupun benang merahnya adalah hidup orang yang ada di dalam kekudusan adalah orang yang terpisah dari orang-orang yang bukan kudus, orang-orang duniawi, orang-orang yang hidup dalam keinginan duniawi, sehingga kita tetap mempertahankan nilai kekudusan kita di hadapan Tuhan. Di pembacaan kita hari ini, Petrus mau menyampaikan tentang nilai-nilai kekudusan yang berfokus kepada Kristus yang adalah batu penjuru. Kita membaca di ayatnya yang pertama, di situ didapati hal-hal yang berkaitan dengan keinginan-keinginan duniawi. Hal-hal yang mendatangkan dosa, hal-hal yang diperintahkan oleh Tuhan untuk tidak boleh kita lakukan. Hal-hal yang harus kita jauhkan daripada kehidupan kita ketika kita hidup bernilai dan berharga di hadapan Tuhan Allah kita. Di ayat yang kedua disebutkan kepada kita dalam ayat 2 dan ayat 3 adalah ciri khas dari semua anak yang mana ingin bertumbuh dewasa, ingin menjadi seperti kakak atau orang tua mereka. Maka proses yang harus dilakukan adalah pertumbuhannya secara jasmani. Petrus mengambil gambaran simbol ini untuk melukiskan kehidupan rohani orang Kristen, supaya semua orang Kristen yang ada di berdiaspora di Asia Kecil pada waktu itu memahami bukan hanya mereka hidup notabene identitas sebagai orang percaya,
Tapi lebih daripada itu memperhatikan kualitas hidup yang Paulus juga menyampaikan di dalam surat-suratnya Paulus kepada baik jemaat Filipi, Efesus dan Galatia tentang bagaimana kehidupan dilahirkan ataupun ada dalam kehidupan pembaharuan. Yang Petrus hari ini dalam bagian ini dia mau ambil simbol tentang baik anak-anak bayi yang menyusui air susu, bahkan juga dia mau bicara soal bagaimana pertumbuhan yang melukiskan tentang bagaimana perubahan hidup seseorang dari yang lalu, dari yang dulu tidak berkenan kepada Tuhan, sekarang hidup berkenan kepada Tuhan. Dalam identitas sebagai orang percaya, bukan hanya menjalani kehidupan yang dianugerahkan Tuhan baginya, tetapi lebih daripada itu memfokuskan diri untuk bagaimana hidup itu berkenan kepada Tuhan. Dan hidup berkenan kepada Tuhan dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Bukan saja menjalani hidup sebagaimana biasa dilakukan dalam dunia ini, tapi lebih terpenting lagi adalah memperhatikan hidup supaya di hidup dalam kehidupan iman kepada Tuhan ada sebuah pertumbuhan, ada sebuah perubahan. Makanya Petrus mau kasih kepada jemaat yang berdiaspora di Asia Kecil, pertumbuhan iman itu dilihat dari kehidupan seperti anak kecil yang menyusui, yang merindukan, yang membutuhkan air susu. Kalau orang yang dewasa tidak perlu air susu, yang dimasukkan di sini air susu ASI atau air susu ibu. Sehingga dalam pertumbuhannya itu mengalami pertumbuhan yang baik. Artinya bahwa seseorang yang hidup berkenan kepada Tuhan, dia perlu mengalami sebuah perubahan supaya dia berkenan. Maka hal-hal yang tidak sepatutnya dia harus lakukan, dia harus ada dalam perubahan yang dipakai dengan kata pertobatan itu. Itu harus dialami seseorang supaya mengalami kelahiran yang baru. Dan dalam mengalami kelahiran yang baru itu atau namanya pertobatan itu, yang Petrus gambarkan dengan seorang anak yang menyusui air susu. Dan itu menggambarkan sesuatu yang baru. Hingga mencapai sebuah pertumbuhan. Dan akibat dari pertumbuhan itu maka berdampak kepada kehidupan imannya. Ayat 4. Petrus di sini menggambarkan gereja sebagai bait rohani Allah. Dan Petrus mengambil beberapa nats pel atau perjanjian lama yang dikenal oleh pembaca Yahudi untuk mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan batu yang hidup yang sebenarnya diarahkan dan difokuskan kepada Israel. Tapi Petrus di sini menggambarkan tentang batu penjuru yang menggambarkan tentang Kristus. Sekali lagi Petrus menunjukkan bahwa gereja tidak membatalkan warisan Yahudi, tetapi Kristus sendiri menggenapi itu dalam seluruh karyanya dalam dunia ini. Petrus menggambarkan gereja sebagai rumah rohani yang hidup dengan Kristus sebagai pondasinya dan batu penjuru, dan setiap orang yang percaya sebagai batu penjuru yang adalah Kristus sendiri. Di Efesus pasal 4 ayat 15-16, Paulus menggambarkan gereja sebagai tubuh Kristus. Dan sebagai anggota kita adalah orang-orang yang percaya ini. Di kedua gambaran itu menunjukkan komunitas umat Allah yang menggambarkan satu batu yang kita percayai, batu penjuru itu adalah Kristus. Dan kita adalah tubuhnya dan dia adalah kepalanya. Di ayat 5 disebutkan kepada kita persembahan rohani. Apakah yang kita persembahkan kepada Allah seperti di dalam perjanjian lama? Kita mempersembahkan persembahan di atas meja altar dengan membawa korban hewan persembahan. Tapi apa yang dimaksud oleh Petrus di bagian ini adalah persembahan korban yang penting itu yang terjadi di perjanjian lama, tapi yang sebenarnya diinginkan oleh Petrus jauh lebih itu lagi.
bukan hanya sebagai persembahan, kurban persembahan. Tapi lebih daripada itu, Petrus mau menyampaikan adalah bagaimana memberikan hati dan hidup sebagai persembahan yang hidup dan jauh lebih berkenan kepada Tuhan. Di ayat yang ke-6, ketika Petrus bicara soal Kristus sebagai batu penjuru, Petrus pun ingat tentang pengakuannya di Kaisarea Filipi, di mana Petrus adalah batu karang yang teguh dan janji Kristus bahwa di atas nama Petrus, maka disitulah akan didirikan jemaat dan Allah maut tidak akan menguasainya. Di ayat yang ke-9, di dalam perjanjian lama, orang tidak datang lagi langsung. Orang tidak datang langsung kepada Allah. Tetapi di perjanjian lama, orang harus datang kepada Allah lewat imam, lewat juga nabi. Namun di perjanjian baru, oleh karena kebangkitan Kristus, maka semua orang sekarang bisa langsung datang kepada Tuhan. Dan semua orang diberikan tanggung jawab untuk membawa orang lain juga kepada Kristus. Ayat 10 bagian terakhir, manusia kerap menerapkan atau mendasarkan konsep diri mereka pada prestasi dan prestisi mereka. Sehingga mereka merasa bahwa kekuatan kemampuan adalah modal utama mereka. Tetapi Allah memilih orang lain untuk melengkapi dirinya supaya hidup dan berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang diberkati dan dikasihi oleh kasih Kristus, apa yang kita mau belajar daripada bagian ini tentang nilai-nilai yang terkandung di pembacaan 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Yang sebelumnya kita dapati kalau pembacaan di minggu lalu ketika kita bicara soal bagaimana pengharapan kita kepada Tuhan. Dan di hari ini pelajaran penting bagi kita dengan tema kita Kristus dan Jemaat itu berharga bagi Allah. Bapak Ibu sekalian diberkati oleh kasih Kristus. Kita bukanlah bayi lagi yang harus dipaksakan dengan makanan yang keras. Tapi ketika kita hidup di dalam dunia ini, kita membutuhkan sebuah pengalaman hidup di mana kita perlu ada dalam sebuah perubahan. Mungkin bagi kita hari ini, mungkin juga ada yang tidak. Kadang-kadang mendengar kata kelahiran baru seperti sesuatu yang bagaimana begitu. Kadang-kadang kita mendengar kata kelahiran baru perlu untuk kita pahami dan mengerti. Yesus pernah bicara kepada Nikodemus tentang kelahiran baru itu. Walaupun orang itu hidup sudah begitu lama menjadi seorang Kristen, tapi kalau cara hidupnya tidak menunjukkan identitas diri sebagai orang percaya ataupun orang Kristen, maka Yesus mau katakan juga kepada kita, kita perlu lahir kembali. Apa sebenarnya Yesus maksudkan? Bahkan kadang-kala kita berpikir seperti apa yang dipikirkan oleh Nikodemus. Harus masuk kembali ke dalam rahim ibu dan dilahirkan kembali. Mungkin itu pikiran manusia. Secara manusia memang seperti itu, dilahirkan kembali lewat rahim. Tetapi Yesus memaksudkan adalah yang difokuskan adalah nilai pertobatan. Kita bilang kita orang percaya, kita bilang kita orang Kristen. Tapi cara hidup kita tidak berdasarkan kekristenan kita atau fokus kita kepada Kristus. Maka pertobatan perlu ada di dalam diri kita ini. Kita hidup sebagai orang percaya tapi masih melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki dan diperintahkan oleh Tuhan. Seperti menipu, mencuri, mempermalukan nama Tuhan dengan gaya hidup Kristus yang tidak Tuhan kehendaki. Tuhan mau katakan kita perlu bertobat. Dan Petrus mau katakan kita perlu untuk seperti bayi yang baru lahir lagi, yang merindukan air susu untuk pertumbuhannya. Kita memerlukan pertobatan itu dalam diri kita supaya ada perubahan dalam diri kita.
Supaya pada akhirnya kita tidak ditolak oleh Tuhan oleh karena kita tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita masih hidup dengan gaya hidup kita, masa bodoh dengan banyak hal, acuh tak acuh terhadap pekerjaan pelayanan maupun juga persekutuan dan kesaksian kita sebagai orang percaya. Di bagian ini, Petrus mau katakan kita perlu seperti bayi yang baru lahir lagi, yang merindukan air susu, yang merindukan rahmat Tuhan dan anugerah Tuhan, untuk mana air susu itu ingin memberikan dan juga akan memberikan pertumbuhan yang baik untuk diri dan hidup kita. Air susu itu, air susu ibu akan memberikan pertumbuhan secara jasmani, tetapi kebenaran lewat apa yang kita lakukan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan akan memampukan kita untuk bisa kita hidup berkenan kepada Tuhan. Yang kedua yang kita belajar daripada bagian ini adalah Rasul Petrus bicara soal kesatuan tubuh Kristus yang adalah batu itu dalam membangun bait Allah. Dan hal ini dilihat oleh Paulus sebagai tubuh Kristus yang adalah Kristus adalah kepala dan kita adalah anggotanya. Dalam kehidupan masyarakat kita yang sekarang ini individualitis, mudah sekali untuk kita melupakan ketergantungan kita dan relasi kita pada sesama kita. Oleh karena kita rasa kita hebat, kita mampu, kita dapat lakukan segala sesuatu. Bapak Ibu sekalian, ingatlah ketika Allah memanggil kita untuk sebuah tugas, tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Ingatlah juga bahwa Allah juga ada memanggil orang lain untuk bekerja bersama-sama dengan kita. Jika kita bekerja bersama-sama dengan sesama kita, maka kita akan memperoleh kekuatan untuk melakukan apa yang menjadi tujuan kerja kita. Tapi kadang-kadang kita berpikir, kita sajalah yang mampu. Kita sajalah yang bisa melakukan, orang lain tidak bisa melakukan. Sekali lagi, ketika Tuhan memanggil kita untuk pekerjaan tanggung jawab di dalam pelayanan, Tuhan juga yang sama sementara memanggil orang lain bekerja bersama dengan kita. Oleh sebab itu kita perlu untuk membangun relasi kita, hubungan kita satu dengan lain dengan baik. Karena kita adalah milik kepunyaan Tuhan dan Kristus yang adalah kepala dari segala-galanya. Dan kitalah anggotanya. Kita tidak bisa memisahkan diri dengan sesama kita. Kita adalah manusia yang hidup di dalam dunia ini yang disebut sebagai makhluk sosial yang memerlukan orang lain ada dengan kita, bekerja dengan kita, hidup dengan kita. Sehingga satu hal yang pasti yang harus ada dalam diri dan pikiran kita adalah jangan kita merasa diri kita hebat, luar biasa, sehingga kita melupakan orang lain. Bahkan juga kadang-kadang kita meremehkan orang lain. Kadang-kadang kita juga tidak mengikut sertakan orang lain di dalam seluruh tugas tanggung jawab. Kita mau kita sendiri yang kerja. Orang lain tidak usah kerja. Karena mereka tidak tahu. Mereka tidak mungkin dapat melakukan segala sesuatu. Kembali lagi, ketika Tuhan panggil kita, Tuhan juga panggil orang lain untuk bekerja bersama dengan kita. Terakhir, ingat bahwa saudara menjadi berarti karena saudara adalah satu di antara anak-anak Allah. Bukan karena apa yang kita capai, bukan karena kita memiliki ataupun apa yang kita lakukan, tetapi karena Allah yang memiliki dan Allah yang melakukan. Sehingga kita hidup bersama di dalam dunia ini. Apa yang dikerjakan oleh Allah bagi diri kita adalah sebuah anugerah. Dan ketika kita juga hidup hari ini, itu pun juga anugerah daripada Tuhan yang Tuhan kasih bagi kita sebagai sesuatu yang baik dan sesuatu yang luar biasa. Oleh sebab itu sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu menghargai apa yang dilakukan Allah di dalam kehidupan kita. Kita perlu menghormati segala hal yang dikerjakan Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Karena Allah selalu merancang apa yang terbaik untuk tempuh diri masing-masing.
Bahkan Allah tidak merancang kecelakaan bagi diri dan hidup kita. Tapi dia rancang yang terbaik untuk jalan hidup kita. Sehingga kalau kita membaca ayat pertama yang menjadi hal-hal yang berkaitan dengan keinginan-keinginan daging, maka kita perlu untuk memahami bahwa apa yang diinginkan oleh Petrus adalah buang semua hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Keinginan-keinginan daging itu tidak perlu ada dalam diri kita, hidup kita. Tetapi yang perlu ada dalam diri kita adalah buah-buah roh supaya hidup kita itu berguna, hidup kita itu menjadi berkat. Kita bukan hanya menjadi orang yang hebat, yang menjadi orang yang luar biasa. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita hidup itu bisa berguna. Kita bisa hebat kalau tidak berguna, percuma. Kita bisa pintar kalau tidak berguna, percuma. Kita bisa segala sesuatu, tapi kalau tidak berguna, percuma. Sehingga apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi, Filipi pasal yang pertama ayat ke-22 bagian A, dia mengatakan jikalau Tuhan memberikan kesempatan, memberikan kehidupan untuk kita, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Artinya Paulus mengatakan kalau saya dikasih hidup oleh Tuhan, sementara Tuhan itu dia izinkan saya ada di dalam dunia ini, itu berarti bagiku, itu berarti bagi saya harus bisa bekerja, saya harus bisa berkarya, saya harus bisa melakukan sesuatu. Dan ketika saya melakukan sesuatu, saya berkarya, saya bekerja, di bagian berikut, kalimat berikut dikatakan, saya harus bisa memberi buah, bisa bermanfaat, bisa berguna untuk semua orang yang ada di sekitar hidup kita. Itu yang sangat terpenting. Karena menjadi orang berguna itu memang susah-susah gampang. Tetapi apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam diri kita adalah penting jadi orang berguna. Terutama berguna bagi Tuhan untuk sesama kita yang ada di sekeliling hidup kita. Oleh sebab itu ketika kita hidup berguna, kita hidup baik dalam perubahan yang diinginkan oleh Tuhan dalam hidup kita, dan kita menikmati kebenaran Tuhan yang merupakan air susu itu, maka kita akan ada dalam pencapaian. Kita akan mengalami sebuah pertumbuhan iman yang luar biasa, yang pada akhirnya kita akan memiliki kehidupan kekal itu. Sekali lagi saya mau katakan hidup ini sementara. Dan karena hidup ini sementara, maka pakai hidup ini sebaik-baiknya. Pakai hidup ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang selalu saya bilang kepada jemaat, tong tidak tahu tong hidup ini terakhir kapan. Tetapi jaga hidup ini, jaga hati kita untuk bisa berguna. Dan melihat Kristus sebagai batu penjuru, fokuskan diri kita kepada Kristus yang memberikan hidup ini, untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, supaya pada akhirnya kita tidak ditolak oleh Tuhan. Supaya pada akhirnya pintu anugerah itu tidak tertutup untuk kita, tapi masih terbuka untuk kita menikmati hidup kekal itu. Amin.